Ini sebuah hal dalam membuat keputusan itu bisa sangat subjektif dan kemudian berpotensi menabrak aturan. Lah seperti itu mau jadi pemimpin? Karena itu bagi saya obrolan Anies Baswedan dengan Mary Riana justru banyak membuka aib Anies sendiri, membasuh muka dengan air liur. Anies berusaha menaikkan citranya, tapi justru aib-aibnya terbuka dengan sendirinya. Minimal bagi saya sih, kalau bagi pendukungnya tetap saja serius, hebat, pemimpin masa depan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, membasuh muka dengan air liur, yang artinya berusaha atau berupaya menaikkan citra dirinya sendiri, tetapi justru membuka aib sendiri. Nah, itulah yang terjadi pada Anies Baswedan ketika dia ngobrol dengan Mary Riana. Dia berusaha menaikkan citra dirinya dengan mengatakan berbagai macam hal baik akan dirinya, tetapi justru membuka aibnya sendiri. Tapi entah Anies sadar atau tidak sih. Ya karena di komen-komen itu banyak sekali yang mengatakan inilah pemimpin Indonesia masa depan. Wah, sungguh luar biasa, jenius dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Yang pertama, ketika membicarakan JIS, Anies terlihat tidak punya simpati atau empati kepada masyarakat yang kesusahan. Saat membahas Jakarta International Stadium yang disebut mahakarya oleh Anies, dia lebih banyak bercerita tentang luar biasanya pembangunan, tentang teknik yang digunakan untuk mengangkat atap sehingga itu menjadi pertama di dunia dan sekarang menjadi bahan penelitian di seluruh dunia. Itu klaim Anies ya. Lalu dia juga menyampaikan soal rasa haru, bersyukur karena bisa membangun bangunan yang megah mulai dari tanah kosong, tetapi tidak menyinggung sedikit pun soal ruwetnya atau soal kesulitan para penonton yang menonton konser Dewa 19. Padahal obrolan ini dilangsungkan sesudah terjadinya keruwetan itu. Sama sekali tidak disinggung soal kelemahan itu. Padahal mereka tahu ada itu. Atau jangan-jangan nggak baca koran kali ya. Nah ini kan menunjukkan demi citra dirinya, Anies sama sekali tidak mau menunjukkan kelemahan karya yang kemudian sudah dibangunnya. Meskipun karya itu pada akhirnya menyusahkan masyarakat. Nah ini kan bahaya toh kalau jadi pemimpin. Mosok sih mau dipilih? Di mana rasa keadilannya? Yang kedua adalah soal utang 50 miliar rupiah. Ya ini sudah banyak dibahas oleh berbagai narasumber dari teman-teman Siwot juga sudah banyak membahas ini bahwa Anies mengakui bahwa ada pinjaman, bukan, dukungan yang kalau menang tidak perlu dikembalikan, tetapi kalau kalah harus dikembalikan. Ya sudah banyak yang membahas bahwa ini aneh, bisa jadi ini adalah praktek jual beli politik. Kalau menang nanti lalu diberi jabatan atau diberi proyek-proyek tertentu untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan itu. 50 miliar loh, lebih banyak dari keuntungan Formula E. Ya saat itu sebenarnya memang janggal, mosok ada orang memberi utang atau pinjaman, tetapi ketika menang justru tidak dikembalikan. Ya kan bisa saja diganti dengan proyek atau jabatan. Wajar kan kalau ada orang menilai seperti itu. Tetapi Anies merasa itu tidak salah. Justru dia mengatakan, nah praktek seperti ini yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Jadi tidak ada kemudian jual beli jabatan kepentingan lalu privilege tertentu. Yaitu kata Anies, maka dia meminta cara yang dilakukan soal 50 miliar rupiah ini dilanjutkan oleh orang lain. Nah ini kan menunjukkan seseorang yang tidak mau mengakui kesalahan, padahal itu keliru, tetapi tetap tidak mau mengakui dan membungkusnya dengan kata-kata yang kemudian indah, seolah itu hal yang baik, padahal nggak baik itu. Masa kayak gini menjadi pemimpin? Lalu yang
ketiga, ketika ditanya soal radikalisme atau ormas-ormas radikal, yang seperti biasa, Anies menjawabnya adalah tunjukkan pada saya selama 5 tahun di Jakarta kebijakan yang tidak berpihak kepada minoritas atau yang kemudian membuat membuat friksi atau membuat keributan di Jakarta. Tunjukkan. Ya jelas tidak ada. Kalau mau dikatakan begitu, membuat kebijakan yang nggak mungkin terang-terangan, bisa dikritik banyak orang kok. Tapi pilihan sikap Anies terhadap orang-orang yang terkena radikal jelas menunjukkan itu. Masih ingat toh reuni 212 itu selalu bisa terjadi di Monas pada zaman Anies. Belum cukup, saat ada aksi bela Palestina dan lain sebagainya, itu Anies selalu terlibat, bahkan memakai syal Indonesia Palestina. Dan itu kan sebenarnya menambah lagi semacam semakin besar perdebatan soal Palestina dan Israel yang dibawa kepada isu agama. Padahal kan itu bukan isu agama semata-mata, tetapi dengan cara seperti itu Anies ingin bersama dengan pihak-pihak yang mengadakan aksi bela Palestina. Masih belum cukup. Mengapa kemudian Anies membiarkan baliho Rizik Syihab bertebaran tanpa kemudian menurunkannya? Baru Jenderal Dudung yang menurunkan. Mengapa? Mengapa tidak diturunkan oleh Satpol PP Jakarta waktu itu? Mengapa? Atau masih belum cukup? Mengapa kemudian Anies mengunjungi Rizik Syihab ketika Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi? Mengapa? Mengapa mengunjungi dan tampak bangga, tampak senang bisa mengunjungi Rizik Syihab? Mengapa? Paling dijawabnya kita harus merangkul semua. Atau yang terakhir, begitu dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden, mengapa Anies datang ke Rizik Syihab? Minta didoakan, dan memang didoakan. Mengapa? Ayo dijawab. Ya merangkul semuanya kali ya. Atau Rizik Syihab termasuk tokoh bangsa bagi Anies. Maka harus kemudian didatangi dan mohon doa. Itu loh, hal-hal seperti itu, pilihan-pilihan sikap seperti itu yang menunjukkan bahwa Anies kemudian dekat dengan mereka yang radikal. Apalagi ketika ditanya soal HTI dan FPI yang bisa saja dibangkitkan kembali kalau Anies jadi presiden, dia tidak berani menjawab tegas. Bisa saja kan dia menjawab, tidak, saya jamin kalau saya jadi presiden, saya tidak akan membangkitkan kembali FPI dan HTI. Enggak, tapi dia mengatakan dengan kata-kata yang indah, pakai bahasa Inggris lagi. The best predictor, The best predictor of one's behavior is the past behavior. Kurang lebih begitu. Sorry kalau bahasa Inggris saya nggak bagus, tapi artinya kurang lebih pembuat prediksi yang paling baik akan sikap seorang di masa depan adalah sikapnya di masa lalu. Ya, lalu Anies mengajak, lihat aja 5 tahun di Jakarta bagaimana. Yaitu tadi, 5 tahun terkenal dekat dengan ormas radikal. Berarti kalau jadi presiden juga begitu dong. Begitu yang mau dimaksud oleh Anies Baswedan. Kenapa nggak berani tegas? Tegas saja, nggak akan membangkitkan kembali. Misalnya begitu, nggak usah pakai kata-kata indah. Itu yang ketiga soal radikalisme. Yang keempat adalah soal caranya membuat keputusan. Dengan tegas dan dengan kemudian meyakinkan, Anies mengatakan, saya kalau membuat keputusan itu 4 hal. Pertama, rasa keadilan. Apakah memenuhi rasa keadilan? 2, apakah memenuhi kebutuhan bersama? Yang ketiga, apakah masuk dalam akal sehat? Lalu yang keempat, barulah regulasi. Jadi tidak semata-mata regulasi. Itu yang dikatakan Anies loh. Pertama, soal rasa keadilan. Yang kedua, kebutuhan bersama masyarakat. Lalu yang ketiga adalah soal akal sehat. Dan yang keempat, baru regulasi. Lalu dia mencontohkan beberapa kebijakannya. Misalnya soal pembangunan Taman Maju Bersama. Taman yang katanya konsepnya itu bukan garden tetapi park, sehingga anak-anak kurang mampu bisa bermain bersama. Lalu pelebaran trotoar, itu juga untuk membuat orang-orang bisa jalan di trotoar, jadi tidak hanya dinikmati oleh orang-orang elit saja, naik mobil langsung masuk gedung dan lain sebagainya. Juga soal pembatalan pelarangan motor di jalan-jalan tertentu, juga pembangunan anjungan di Bundaran HI. Itu semua untuk menunjukkan rasa keadilan, kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Ya paling tidak itu yang dirasakan oleh Anies sih. Tapi kita hargai saja, kan kadang-kadang ya kita harus menghargai apa yang dirasakan oleh Anies. Kita anggap saja bahwa itu, hal-hal itu semua memang melalui 4 langkah itu. Rasa keadilan, kebutuhan bersama,
kemudian akal sehat, dan akhirnya soal regulasi. Tetapi bagaimana dengan kebijakan yang lain? Soal membangun tugu misalnya, membangun tugu bambu, tugu batu, tugu sepatu, tugu sepeda, dan lain sebagainya. Apakah ada rasa keadilan di situ? Apa rasa keadilannya? Apakah itu kebutuhan bersama? Apa kebutuhan bersamanya? Dan apakah itu masuk akal sehat? Enggak loh sebenarnya, tapi tetap dilakukan tuh. Ya mungkin loh ya, mungkin karena itu hanya membangun tugu benda mati, kan katanya mau membangun manusianya. Itu kemudian metodenya agak lain. Maka mari kita lihat juga karya fenomenal Anies yang lainnya, yaitu penyelenggaraan Formula E. Apakah ada rasa keadilan di situ? Kalau ada apa? Apakah itu menjadi kebutuhan bersama masyarakat Jakarta? Ya, apakah itu? Kok kayaknya tidak. Kalau akal sehat ya bisa saja, karena bisa menyelenggarakan balapan tingkat dunia. Tetapi kemudian mau membuat lintasan balap di Monas, itu kan juga menabrak aturan. Tapi tetap dijalankan. Nah, gimana metode tadi? Rasa keadilan Formula E apa? Apakah itu kebutuhan masyarakat Jakarta? Ya atau enggak? Itu loh. Makanya Anies menunjukkan justru dia caranya membuat keputusan itu sangat subjektif. Rasa keadilannya sangat subjektif. Coba kita lihat bagaimana dia tidak melanjutkan normalisasi sungai dengan beralasan bahwa rasa keadilannya tidak mau kemudian menggusur. Mana yang lebih adil? Tidak menggusur atau mengurangi banjir di Jakarta? Subjektif sekali kan rasa keadilannya. Pemimpin yang menggunakan keputusan atau membuat keputusan dengan perasaan subjektif ini bahaya. Karena apa? Karena itu sesuai dirinya sendiri, tidak untuk kepentingan masyarakat umum. Lagi pula ini juga rawan kemudian menabrak aturan. Masih ingat kan Anies pernah mengizinkan pedagang berjualan di trotoar, alasannya rasa keadilan. Masih ingat kan? Ada juga usulan agar pesepeda yang naik sepeda itu sepeda kayu bisa masuk jalan tol, dan bahkan mengizinkan pesepeda naik ke jalan layang. Alasannya apalagi rasa keadilan. Dan nanti kalau terjadi kecelakaan dan lain sebagainya bagaimana? Itu pada menabrak regulasi, menabrak aturan. Juga ketika menaikkan upah minimal provinsi lebih tinggi dari aturan yang sudah berlaku, alasannya juga sama, rasa keadilan. Tapi akhirnya kemudian kalah di pengadilan dan lain sebagainya. Itu loh. Ini sebuah hal dalam membuat keputusan itu bisa sangat subjektif dan kemudian berpotensi menabrak aturan. Lah seperti itu mau jadi pemimpin. Karena itu bagi saya obrolan Anies Baswedan dengan Mary Riana justru banyak membuka aib Anies sendiri, membasuh muka dengan air liur. Anies berusaha menaikkan citranya, tapi justru aib-aibnya terbuka dengan sendirinya. Minimal bagi saya sih, kalau bagi pendukungnya tetap saja serius, hebat, pemimpin masa depan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga berguna untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.